Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun melalui online dalam mata kuliah psikologi belajar. Mudah-mudahan walaupun pertemuan kita melalui online, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah kepada kita semuanya, sehingga di masa pandemi ini walaupun di sana sini banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tapi kita berharap mudah-mudahan ilmu kita selalu diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita buka dengan bacaan ummul kitab. Ibtihai mardadillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Para mahasiswa yang saya hormati, ya kita akan mulai pembelajaran tentang mata kuliah psikologi belajar dengan judul pembelajaran berbasis motivasi. Ya, kalian juga sudah membuat makalah, sudah presentasi. Ini untuk memperjelas saja dan mungkin sebagai tambahan bagi kalian, ya walaupun sudah membuat makalah dan mempresentasikannya, ya memang kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar sama seperti kalian, masih menjadi mahasiswa, ya cuman kalian menjadi mahasiswa di IPN, ya, dan dalam menempuh jenjang S1. Ya kalau saya masih mahasiswa juga, tapi dalam menempuh S3 atau program doktoral di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Berarti sesungguhnya saya sama kalian itu ya sama-sama menjadi mahasiswa, ya. Ya sama juga seperti kalian, banyak tugas, ya, yang diberikan oleh dosen. Kalau dosen saya ya berarti sudah profesor, ya minim-minimnya itu doktor, ya. Karena kalau S2 itu tidak bisa ngajar di program pasca sarjana, apalagi di program doktor, ya. Jadi minimal dosen saya itu bergelar doktor, ya syukur-syukur itu sudah profesor. Tapi dosen utamanya kalau saya semuanya harus profesor atau guru besar, ya. Karena kalau S2 ngajar S2 itu ya berarti jeruk makan jeruk itu nggak bisa. Oke, itu sebagai pengantar saja. Kita mulai tentang bagaimana sih pembelajaran berbasis motivasi. Sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin juga sudah disampaikan melalui makalah kalian, sudah disampaikan melalui presentasi tentang pengertian motivasi. Berarti motivasi itu berasal dari kata motif
yang artinya adalah dorongan, ya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, motivasi adalah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu, ya. Tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu itu secara istilah, ya. Jadi ketika seseorang didorong untuk melakukan sesuatu, sesungguhnya dia sedang diberi motivasi, ya. Dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu itulah yang dimaksud dengan motivasi, ya. Dan nanti ada pembahasan bagaimana motivasi itu datangnya dari diri sendiri, ada motivasi yang datangnya dari luar atau sering juga disebut dengan ekstrinsik. Jadi fungsi dari motivasi adalah yang pertama sebagai pendorong, ya, yang kedua sebagai pengarah, yang ketiga adalah sebagai penggerak, ya. Mengapa manusia atau peserta didik itu perlu diberi motivasi? Karena motivasi itu memegang peranan yang penting di dalam pembelajaran. Ya, kita ingat kemarin waktu pembahasan tentang definisi belajar menurut para ahli bahwa tindakan manusia atau manusia itu bertindak itu, ya, karena dia punya keyakinan dan motivasi, ya. Kemarin saya contohkan ekstrimnya itu kan mengapa mereka melakukan bom bunuh diri, karena dia punya keyakinan dan punya motivasi. Karena dengan melakukan bom bunuh diri, dengan melakukan bom bunuh diri itu, dia akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan bidadari, ya, pan kawin karo bidadari, ya. Sehingga ketika sudah melakukan bom bunuh diri, sawise kuwe pan kawin karo bidadari. Dan itu menjadi keyakinan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia punya keyakinan dan motivasi. Maka di dalam pembelajaran itu juga penting adanya motivasi, adanya dorongan dari pendidik kepada peserta didik. Motivasi itu bisa datangnya dari diri sendiri dan bisa datangnya dari luar. Nah, dalam pembelajaran ini motivasi yang datangnya dari luar itulah, ya. Jadi ada ketersinggungan, ada hubungan antara motivasi dengan perilaku peserta didik. Jadi guru itu perlu memberikan motivasi kepada peserta didik supaya peserta didik itu, supaya siswa atau mahasiswa itu bisa sukses, ya, dalam mencapai tujuannya, dalam menggapai cita-citanya. Jadi motivasi itu dibagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu datangnya dari diri sendiri. Ya, contohnya misalnya begini, contoh yang mudah, ya. Contoh yang mudah misalnya kamu kuliah di IBN, ya, kuliah di IBN.
kamu kepengin kuliah di IBN itu datangnya dari diri sendiri. Kamu mungkin pernah membaca atau pernah mendengar ya bahwa ketika seorang guru kepengin sertifikasi atau mungkin kepengin apa daftar PNS ya mungkin dia harus S1 ya, seperti sertifikasi guru itu kan syaratnya harus S1. Kamu pernah mendengar atau mungkin pernah membaca tentang undang-undang guru dan dosen ya. Setelah beberapa hari, mungkin beberapa minggu atau beberapa tahun kemudian kamu termotivasi ya. Saya ini sebagai seorang guru kalau kepengin sertifikasi, kalau kepengin mendaftar sebagai PNS misalnya, maka saya harus menempuh strata 1 atau saya harus kuliah lah dari SMA atau dari SMK atau dari aliyah harus melanjutkan ke jenjang S1. Nah itu kemudian kamu kuliah di IBN ya. Kuliah di IBN. Lah kuliah di IBN itu berarti datangnya itu atas kemauan sendiri, atas dorongan dari diri sendiri, ora dikongkon wong tuane, ora dikongkon apa calone wis duwe calon. Ora dikongkon dening calon mertuane atau ora dikongkon dening mertuane ya. Jadi kepenginan kuliah nang IBN itu datangnya dari diri sendiri. Ya itu contoh mudahnya seperti itu. Itu namanya motivasi intrinsik ya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik ya. Kalau ekstrinsik itu motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari diri sendiri. Ya, masih di IBN lah ya, masih kuliah di IBN. Misalnya kamu kuliah di IBN itu datangnya bukan dari keinginan diri sendiri, tapi datang dari ibu kamu atau datang dari ayah kamu ya. Diomongi daning bapane on anggar pengen bisa jadi guru sing profesional kon kan gemien lagi ditakoni bapak ya bahasa Tegal ya. Lagi ditakoni bapak lagi gemien kan tak takoni mun ini kepengin dadi guru ya. Lah supaya jadi guru sing profesional itu kamu harus menempuh jenjang pendidikan minimal itu S1 atau strata 1 ya. Syukur-syukur tak bisa S2 sampai S3 ya. Sampai pola belajar, pola sekolah kan S3 ya. Nah, kalau profesor itu ya harus ada penemuan secara ilmiah atau menulis jurnal ilmiah tapi sudah tingkatnya internasional. Itu baru dia bisa diangkat sebagai ya salah satu persyaratannya itu dia harus menemukan satu keilmuan, menulis di jurnal ilmiah internasional ya baru dia bisa dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor. Nah, dia kuliah itu atas dorongan dari orang tuanya. Dikongkon papane, kon kudune kuliah. Minimal kuliah S1 ya. Ya anggar sing perek ya seneng IBN bae wis ya. Paneng Jogja ya aduh ya. Paneng Bandung ya aduh nang Jakarta aduh. Kon kene ya hasilnya pada bae S1.
Ya wis lah kuliah nang IPN bae ya. Akhirnya anak tersebut kemudian ya, kemudian dia terdorong untuk masuk di perguruan tinggi, terdorong untuk kuliah S1 di IPN ya. Nah, ini IPN kebetulan juga sekalian promosi ini ya. Mau membuka program pasca sarjana ya, jadi nanti kalau kalian sudah lulus S1 nanti bisa sekalian lanjut sampai S2 ya. Ya, aja mbujun di situ ya. Pan kuliah dulu S2 dulu apa nikah dulu ya. Loro-lorone. Nah, itu ketika kuliah IBN, ketika kamu kuliah di IBN itu karena faktor orang tua, karena faktor ibu, atau mungkin faktor dari yang lainnya, yang lain maksud dari luar, itu dinamakan motivasi ekstrinsik ya. Contoh yang ekstrim ya, ya kamu senengnya sing ekstrim sih ya. Angger dicontohna sing ekstrim ki biasane apa luwih kelingan ya, lebih teringat di otak daripada contoh yang biasa-biasa. Misalnya ada seorang mahasiswa, ya oke bu mahasiswa IPN atau mahasiswa yang lain lah ya. Dia kuliah itu karena terdorong oleh kekasihnya ya, kekasih pacare kuliah neng IBN misalnya ya, walaupun pacaran kan sebenarnya tidak boleh ya, secara di dalam hukum Islam itu kan tidak dikenal dengan istilah pacaran, adanya ta'aruf ya. Saya bisa ta'aruf terus apa gue khitbah ya, khitbah gue ngelamar atau meminang ya. Saya gue akdun nikah ya. Tidak ada istilah pacaran di dalam hukum Islam. Nah, ini mahasiswa ini dia terdorong masuk kuliah itu karena pacarnya atau kekasihnya atau bocah wadon sing disenengi gue kuliah ya, kuliah nang IPN misalnya. Maka kemudian dia pacare nyong atau kekasih wong sing disenengi gue kuliah nang IPN. Akhirnya kemudian dia ikut-ikutan masuk kuliah di IPN. Ya, harapannya nanti setelah kuliah bareng di IPN ya mungkin ya dia bisa semangat kuliah terus bisa sering ketemu ya dean ya dean. Akhirnya kuliah neng IBN. Nah, kuliah neng IBN itu karena terdorong oleh siapa? Ya calon apa? Terdorong oleh kekasihnya, terdorong oleh pacarnya. Misalnya, ya ini contoh ekstrim tapi jangan ditiru ini ya. Jangan ditiru ya. Adegan ini jangan ditiru ya. Barang wis kuliah wis sanjung pirang tahun, rong tahun, telung tahun, setahun masih aman, rong tahun aman, telung tahun aman ya. Barang wis menginjak semester pitu jebule bocah wadone dikawin daning wong lanang liya dan bocah lanang liya. Akhirnya putus harapan ya. Jadi orang kuliah semangat maning ya, jangan begitu ya. Yang namanya jodoh, rezeki, mati itu semuanya ya, semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa pesen-pesen ya, orang bisa pesen-pesen nyong kae bojone kae bae nyong
bojone Luna Maya bae ya ora bisa pesan yang bojone Ayu Ting Ting bae. Misalnya itu nggak bisa pesan. Jadi jodoh itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wong kadang sing ora dinyana-nyana be ya. Misalnya wong ngingsor ndiki ya. Talang adiwarna selawi tuku-turi kan ngingsor jebule jodone wong dhuwur ya, wong Bojong atau wong Jati negara. Aduh. Ya karena jodoh ya kemudian ketemu. Nah, itu contoh daripada motivasi ekstrinsik ya. Motivasi yang datangnya dari luar. Nah, justru motivasi ekstrinsik inilah yang nantinya kamu bisa mempengaruhi kepada peserta didik, kepada mahasiswa, kepada peserta didik, kepada anak-anak didik kalian, bisa juga di SD, SMP ataupun di SMA. Pada peserta didik kalian bisa juga dari apa namanya MI, MTS ataupun dari aliyah yang datangnya dari pendidik, datangnya dari guru. Datang dari guru ini kan berarti motivasi secara ekstrinsik. Kemudian bentuk-bentuk dari kita memberikan motivasi supaya peserta didik itu terdorong ya, terdorong untuk melakukan sesuatu. Itu ada beberapa strategi di dalam memberikan motivasi. Ya. Nanti saya sampaikan secara singkat saja, tidak semuanya. Strateginya misalnya dengan cara memberikan reward. Ya, reward itu penghargaan atau hadiah ya. Bagi peserta didik yang berprestasi ya silahkan diberi hadiah ya, walaupun tidak harus mahal lah ya, tidak harus mahal. Kalau reward yang mahal kan, kalau yang pinter nanti tak kasih mobil lah. Ya mahasiswa pinter tak kawin mobil lah gitu. Enak ya. Itu contoh reward lah ya, tidak harus mahal, misalnya dikasih buku, pulpen ya, itu untuk memberikan reward supaya anak itu termotivasi, supaya anak itu terdorong untuk melakukan belajar, terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Jadi ada reward ya. Ya saya dulu pada saat masih jamiahan ya, masih kecil lah ya, SD ya, kalau nggak salah masih SD, itu ikut jamiahan, ada lomba baca berjanji ya. Ternyata setelah saya ikut ya, saya menjadi juara 1 dan mendapatkan hadiahnya cukup sederhana, dikasih kitab berjanji. Walaupun itu hanya kita berjanji kan murah ya. Jadi sampai sekarang masih ingat saja. Dan saya ya sampai hari ini senang dengan maulid, senang dengan baca berjanji, tiba dan sebagainya ya. Walaupun tidak hafal 100% tapi ya 80% lah ya. 80% itu tahu tentang isi kitab berjanji, tiba dan beberapa kitab maulid yang lain. Itu gara-gara apa? Saya dulu pernah mendapatkan reward hanya dikasih kitab berjanji, tapi sampai sekarang masih terngiang ya, masih ingat terus menerus ya. Jadi pertama itu dengan cara memberikan reward atau hadiah. Yang kedua bisa juga dengan memberikan saingan kompetisi ya, atau memunculkan saingan untuk berkompetisi ya. Ya salah satu contohnya kalau di sekolah itu biasa ada istilah kelas meeting ya. Kelas meeting itu kan biasanya perlombaan, bisa juga sepak bola, voli, badminton atau olahraga yang lain, tapi berbasis kelas ya. Kemudian
Misalnya kelas A tanding dengan kelas B, ya kelas B misalnya, kelas C dengan kelas D dan sebagainya. Itu dalam rangka membangkitkan motivasi supaya anak itu giat di dalam berolahraga. Minimal dia di rumah menambah jam olahraga ya, sehingga supaya nengko ndak bisa menang sih ya, bisa menguasai sekolah ya, wah nggak bisa menguasai tingkat sekolah, bisa nanti tingkat kecamatan nanti bisa tingkat kabupaten ya. Ya tidak hanya olahraga saja, tapi misalnya mengadakan lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, memunculkan saingan. Misalnya di sekolah kalian diadakan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Nah itu kan supaya anak itu lebih terdorong lagi di dalam belajar Al-Quran ya. Kepengen ada suaranya mungkin ada enak, ada direngokna kepenak ya. Kemudian di akhirnya kan menjadi kepengen belajar Al-Quran lagi, mungkin bisa juga dengan cara mendatangkan guru lagi dan sebagainya. Itu karena apa? Memunculkan saingan atau kompetisi ya. Yang ketiga bisa juga dengan cara memberikan pujian. Nah, pujian itu kan murah ya. Luar biasa misalnya, kalimat luar biasa, alhamdulillah luar biasa ya. Nah itu kan memberikan pujian kepada peserta didik ya, hebat ya. Berarti kan ada respon nih, ada respon baik dari gurunya, ada respon baik dari pendidiknya ya, ada respon baik itu kan menjadi motivasi juga ya. Contoh gampangnya ketika kalian apa namanya di WhatsApp itu ya, kirim share di grup ya, share di grup, sebenarnya tulisan kamu bagus ya, tapi tidak ada yang menanggapi. Ngechat di apa, chatting di grup, ternyata tidak ada yang menanggapi. Padahal tulisan kamu misalnya bagus ya, tapi kalau ada minimal ada yang apa, jempol lah ya, jempol siji ya, apa maning jempol siji tapi sing gede yo ya, sing jempolnya gede teman. Nah, itu kan berarti ya apa, ada penghargaan, ada respon dari orang lain. Nah, respon dari guru itu juga penting ya. Respon dari pendidik itu juga penting kepada peserta didik, itu akan membangkitkan motivasinya, membangkitkan apa, daya tenaganya supaya dia lebih giat lagi di dalam belajar ya. Ya. Walaupun ini kalau masalah pujian tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan. Bocah dialem terus ya, kok malah bisa sombong, bisa nanti takabur dan sebagainya. Nah ini harus melihat porsinya, harus melihat porsi kapan dia harus dipuji. Yang keempat, motivasi itu bisa juga dengan cara memberikan hukuman ya. Kalau kalian kuliah mungkin atau murid kalian itu di ketika terlambat tidak diberi hukuman misalnya biasa-biasa saja, maka dia akan terbiasa dengan terlambat ya. Contoh ekstrimnya seperti itulah ya. Ini dengan cara memberikan hukuman. Tapi kalau misalnya bagi yang terlambat tidak bisa masuk ke lingkungan sekolah karena sekolah sudah ditutup pintu pagarnya ya, dia mendapatkan sanksi kalau terlambat sampai 10 menit atau sampai seperempat jam
Sebenarnya jam masuk itu jam 7. Lah, pintu gerbang itu ditutup jam 7 lebih 10 menit atau jam 7 lebih 15 menit. Berarti kalau sampai terlambat 10 menit atau sampai 15 menit maka dia tidak bisa masuk ke sekolah ya. Itu kan berarti ada sanksi nih, ada hukuman ketika dia terlambat dia tidak bisa masuk sekolah ya. Atau sering juga diistilahkan, silahkan kamu tutup pintu dari luar ya. Silahkan kamu keluar dan tutup pintu dari luar ya. Itu kan sama dengan menyuruh ya, menyuruh peserta didik untuk keluar ya. Jadi intinya memberi hukuman itu termasuk bagian dari membangkitkan motivasi ya. Tapi memberikan hukuman itu tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan. Sama seperti memberi pujian, dalam memberikan hukuman punishment itu juga tidak boleh berlebihan. Kemarin ada, belum lama ini ya, sebelum pandemi, tapi ada sekolah madrasah lagi ya, MTS, masih di Kabupaten Tegal, memberikan hukuman kepada anak yang merokok ya. Kemudian dia disuruh untuk merokok sampai berapa bungkus ya, sampai kalau nggak salah sampai 5 bungkus ya harus habis, termasuk tegesannya kudu enteng kabeh ya. Makanya rokoknya rokok apa kayak kretek kok ya, kudu enteng kabeh ya. Itu kurang bagus ya, hukuman yang tidak mendidik ya. Dan kita itu sebenarnya posisinya itu seperti Rasulullah, wa ma ana illa nadhirum mubin. Saya hanya, ya kata Rasulullah itu kan, Rasulullah itu hanya penyampai risalah, hanya penyampai wahyu, hanya penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kemudian dia pan gelem pan ora sih kabeh hubungannya karo hidayah Gusti Allah. Jadi kita sebagai guru, sebagai dosen ya nyantai saja. Maksud nyantai itu begini, tidak harus ya apa yang kita sampaikan kemudian dia harus nurut ya, apa yang kita sampaikan dia harus mengikuti seluruh perintah kita, tidak harus seperti itu ya. Apalagi kalau mahasiswa, yang penting sudah, kalau saya prinsipnya yang penting sudah saya sampaikan. Kalau dia tidak mau ya sudah ya, nanti urusan dewek-dewek ya, soal pan sukses pan orang ya urusanmu kan, kayak gue. Tapi kalau SD, SMP atau SMA ya masih perlu kita arahkan. Ya kalau tidak mau ya sudah kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus memberikan hukuman secara berlebihan sampai dikongkon rokok 5 bungkus ya, berdiri, atau ada yang dicucus rokok ya, dicucus rokok itu kan nanti kalau diproses bisa sampai ke pidana ya. Mungkin sampai di sini dulu. Intinya bahwa motivasi itu penting di dalam proses pembelajaran supaya anak itu bisa melakukan hal-hal yang positif, supaya anak itu bisa terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga bisa mencapai tujuannya, sehingga bisa tergapai cita-citanya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat masalah fitin wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal